وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Manusia dalam perjalanan hidupnya dia mengalami 4 fase. Fase yang pertama, fase ketiadaan. Jadi dulu itu manusia tidak ada dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa yang pertama kali disebut kematian baru disebut kehidupan? Karena memang dulu kita ini tidak ada. Dulu kita ini mati. Kemudian Allah hidupkan kita. Tujuannya untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling hebat, yang paling baik amalannya. Setelah alam ketiadaan, dia menuju ke alam yang kedua, yaitu alam dunia. Jadi alam kandungan itu berada di dunia. Jadi dikatakan para ulama alam dunia, seperti yang kita tempati sekarang ini. Di sini tempatnya kita berkarir. Di sini tempatnya kita berusaha. Di sini tempatnya kita menanam dan bercocok tanam. Di alam dunia ini. Setelah selesai di alam dunia, dia masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam barzakh. Biasa juga dikenal dengan alam kubur. Di fase ini sudah ada kenikmatan. Di fase ini sudah ada kesengsaraan. Orang kalau mau diadab di akhirat, di sini awalnya dia. Orang kalau sudah mau mendapatkan kenikmatan di akhirat pun di sini. Kemudian yang terakhir nanti di alam akhirat. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian terjadi apa yang terjadi, kemudian manusia menjadi 2 golongan besar, yang selamat atau yang celaka. Kita masuki fase yang pertama dari perjalanan ke kampung akhirat. Fase yang paling pertama, orang menuju alam akhirat, itu adalah alam kubur. Jadi kalau keimanan terhadap akhirat, itu dimulai dari keimanan terhadap alam kubur. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia berada di satu kuburan. Kemudian dia menangis dengan tangisan yang hebat. Sampai-sampai janggut beliau itu basah dan lembab oleh air matanya. Ini tangisan orang-orang yang ikhlas. Ini tangisan orang-orang yang tulus dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangisan yang sifatnya sandiwara, yang sifatnya acting, yang sifatnya dibuat-buat. Ini betul-betul tangisan seorang hamba yang mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hani, maula beliau, mantan budak beliau, beliau berkata, "Tadhkuruka anil jannah wan nar wa la tabki wa tabki an hadha." Kamu kalau diceritakan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan tentang ini, alam kubur ini, kenapa kamu menangis? Memang alam kubur itu ada misterinya dia. Ada yang lebih hebat lagi. Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau berada di kuburan. Beliau menangis sampai-sampai kata sahabat, hatta balla thara, sampai tanah yang ada di bawah beliau itu basah. Itu hebatnya tangisan, sampai-sampai dia menetes air mata. Tanah yang di bawah beliau itu basah oleh air mata. Jadi ini tangisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utsman bin Affan berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kubur awwalu manazil al-akhirah." Sesungguhnya kuburan itu merupakan persinggahan pertama
dari alam akhirat. Jadi kalau yu'minuna atau tu'minuna bil yaumil akhir, itu awal dari keimanan terhadap hari akhir, dimulai terhadap keimanan alam kubur, di alam kubur. Kemudian beliau melanjutkan sabda Rasulullah, wa man yanjumin fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat ujian, cobaan yang ada di alam kubur, setelah itu lebih gampang dan lebih mudah. Wa man lam yanjumin, siapa yang tidak selamat dari ujian yang ada di alam kubur, fama ba'dahu asyad. Setelahnya itu lebih hebat lagi, lebih genting lagi. Kemudian beliau melanjutkan sabda Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mandaran qat. Saya, kata Rasulullah, tidak pernah melihat sebuah pemandangan afza, yang lebih menakutkan, lebih mengerikan. Padahal Rasulullah dia lihat neraka. Ternyata ada pemandangan yang lebih hebat. Yang kata Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qat. Saya tidak pernah ada melihat pemandangan yang lebih menakutkan, lebih mengerikan, illa al-qabr afza min, kecuali pemandangan yang ada di kuburan. Jadi di kuburan itu ada prahara, ada huru-hara. Jangan tertipu dengan heningnya kuburan, dengan senyapnya kuburan. Di situ ada azab, ada siksa, yang kalau kita dengar orang disiksa, kita akan pingsan. Itu luar biasa pedihnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, setelah beliau menangis, sampai-sampai tanah yang ada di bawah beliau itu basah oleh tangisan beliau, beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Untuk seperti inilah mestinya kalian bersiap-siap. Untuk menghadapi kehidupan ini, setelah kematian ini, mestinya kalian bersiap-siap. Dan kecerdasan seorang hamba di dalam Islam, tolak ukurnya di sini dia. Bukan orang yang cerdas itu yang banyak gelarnya, yang banyak penghargaannya, yang banyak piala di rumahnya, bukan itu. Kalau dalam Islam, barometer dan ukuran orang itu dikatakan cerdas, di sini dia. Sehebat apa, setajam apa pengetahuan dan ilmu dia tentang alam kubur dan apa yang terjadi setelahnya. Di dalam hadis sahih, ada seorang sahabat, dia bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling afdal? Rasulullah SAW bersabda, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama akhlaknya. Jadi akhlak itu berjenjang-jenjang dia. Semakin dia hebat akhlaknya, itu semakin utama. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas? Mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling jenius? Apa jawaban Rasulullah SAW? Aktsaru lil maut dzikra. Mukmin yang paling cerdas itu mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Ini ukuran kecerdasan dalam agama kita. Orang yang paling banyak ingat kematian itu yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian itu yang paling cerdas dalam Islam. Bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling banyak penghargaannya, bukan itu. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Karena di dalam kematian itu ada sidang. Ini sidang pertama dan paling utama. Kalau di sini berhasil, setelahnya itu lebih gampang. Kalau di sini gagal, setelahnya itu lebih mengerikan. Orang ketika ditanya dengan 3 pertanyaan,
Pertanyaan ini biar anak SD dia tahu jawabnya. Mar rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma dinuk, apa agamamu? Kalau di dunia kita semua mampu, tapi di akhirat banyak orang yang tidak mampu. Ketika Rasulullah bercerita tentang seseorang yang dia tidak mempelajari agama, dia dengar-dengar saja, tidak meyakini, lebih-lebih lagi mengamalkan. Ini orang munafik. Ketika ditanya, "Mar rabbuk?" apa jawabannya? Dia gagap. Dia mau jawab sesuatu tapi tidak ada yang keluar. Ha. Kemudian dia bilang, "Sami'tun nasa yaquluna syai' faqultuhu." Saya dengar-dengar orang bilang begini, jadi saya juga bilang begini. Jadi ilmunya itu hanya dengar-dengar. Dia tidak yakini, dia tidak imani. Nah, itu salah satu sebab kenapa orang bisa menyimpang begitu. Yaqra'unal Qur'an, dia baca Al-Qur'an, tapi wala yujazi hanajirahum, tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya apa itu orang yang baca Al-Qur'an tapi tidak lewat kerongkongannya? Maksudnya dia ucapkan lafaz-lafaz firman-firman Allah, tapi tidak lewat kerongkongannya, tidak meresap di hatinya, tidak menimbulkan keyakinan dalam dadanya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di hati, di qalb. Jadi ada orang bibirnya Islam, Muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang bilang begitu, dia bilang begitu juga. Tapi nanti di hadapan malaikat Munkar dan Nakir, dia tidak mampu menjawab. Dan ini pertanyaan tidak bisa orang diwakili. Kan ada orang sekarang diajak untuk lurus, untuk benar. Ada anak saya, nanti saya didik anak saya. Anak kita tidak bisa mewakili tanya jawab ini di hadapan malaikat. Ada teman saya ustaz, akan bapak saya kiai, pak imam, tidak bisa diwakili. Ketika ditanya mar rabbuk, siapa Rabbmu? Oh, tunggu malaikat. Ada nanti bapakku pak imam yang akan jawabkan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada orang tolong menolong. Nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan diri masing sendiri-sendiri. Kalau disuruh sesuatu, dia bilang, saya bukan ustaz. Kenapa tidak begitu? Oh, itu kan dia ustaz. Nah, banyak ucapannya orang begitu. Oh, dia itu orang yang memang alim. Jadi seolah-olah kebenaran itu hanya untuk ustaz saja. Kenapa istrinya bapak tidak begitu? Oh, itu kan istrinya ustaz, istri saya beda. Jadi yang mau selamat itu cuma istrinya ustaz kan? Cuma ustaz saja yang mau selamat. Anda tidak mau selamat, begitu. Jadi halal itu hanya untuk ustaz, haram juga hanya ustaz yang jauhi. Selain ustaz tidak apa-apa mengerjakan yang haram, begitu maksudnya. Jadi agama itu untuk siapa? Untuk ustaz saja yang selamat, yang lain tidak mau selamat. Nah, ini kalau kita hadapi manusia modern, begitu tekniknya. Jangan dikatakan dia bodoh, karena manusia itu marah kalau dikatakan bodoh. Ada anak-anak dia bertengkar bersama anak-anak, saling menghujat, saling mengkritik. Temannya bilang, kamu bodoh. Temannya balas, iya kamu bodoh. Balas-balasan. Kemudian anaknya ini, kamu dan bapakmu bodoh. Dia bilang begitu. Kemudian anak ini pulang, dia lapor ke bapaknya, Pak, temanku tadi dia bilang kamu bodoh. Langsung bapaknya marah, kurang ajar. Nanti kalau saya ketemu saya tarik telinganya. Lihat, ada anak-anak yang bilang bapak bodoh, marah dia. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa, kalau dia maki kita bodoh, kita marah. Jadi jangan katakan orang bodoh. Sekarang ini sudah susah kita cari orang yang bodoh. Yang banyak itu orang pura-pura bodoh. Nah, itu yang banyak. Kalau bodoh, wah, hampir tidak ada orang bodoh. Dan tidak mau orang dikatakan bodoh. Kalau pura-pura bodoh, banyak. Sama di zaman sekarang, orang tidak tahu. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu. Yang banyak itu orang yang tidak mau tahu. Itu yang banyak. Itu bapak, kenapa dia kerjakan? Dia tidak tahukah itu terlarang? Dia tidak tahukah itu haram? Dakwah sekarang, permasalahan sekarang bukan masalah tahu atau tidak tahu. Tidak sesederhana itu.
Permasalahannya sekarang mau atau tidak mau, itu intinya. Orang kalau tidak mau bacakan 10, 100 ayat, namanya tidak mau. Orang tidak mau bagaimana kan? Tidak mau. Tapi orang kalau dia mau tapi dia tidak tahu, tidak usah 10 ayat, satu saja ayat kalau dia mau. Tapi ini masalahnya tidak mau. Anda kira Abu Jahal itu orang bodoh kan? Anda kira Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun itu orang bodoh kan? Bukan orang bodoh, tapi orang yang pura-pura bodoh. Bukan orang tidak tahu. Masa ada orang bodoh jadi kaya? Masa ada orang bodoh jadi raja? Mereka itu bukan orang bodoh, orang pura-pura bodoh. Silahkan Anda mau bersandiwara, mau pura-pura bodoh, mau pura-pura tidak tahu, silahkan. Itu peran Anda. Dan nanti Anda akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Silahkan saja. Mau menipu, bersandiwara, pakai topeng, silahkan saja. Tapi jangan pernah bermimpi mau bersandiwara di hadapan Allah. Jangan pernah bermimpi. Kalau Anda pikir Allah bisa Anda kibuli, Anda tipu, Anda bodoh-bodohi, itu yang Anda sembah, bukan Allah. Tidak ada Nabi yang mengajarkan seperti itu kepada kita, kepada umatnya, tidak ada. Jadi jangan pernah bermain-main dalam agama, saudaraku, karena ini bukan permainan. Allah ciptakan langit dan bumi 7 lapis. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan penduduk langit dan penduduk bumi. Tujuannya mulia. Allah untuk diibadahi, untuk ditaati. Jadi hidup ini bukan permainan. Setelah manusia masuk ke alam ruh, di situ ada taman dari taman-taman surga. Apa? Ketika manusia masuk ke alam barzakh atau alam kubur, di situ ada taman dari taman-taman surga. Orang kalau dia sukses berhasil, ditanya man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, Allah hamparkan dia kuburannya sejauh mata memandang. Jadi kuburan yang sempit tidak sampai 1x2, dia rasakan seperti luasnya dunia, bahkan lebih luas lagi daripada dunia. Kemudian Allah hamparkan permadani dari surga. Kemudian wangi surga sudah dia cium. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, percepat hari kiamat. Saya mau ketemu dengan keluargaku dan harta. Itu nikmat yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia meninggal. Tapi mau dapat nikmat seperti itu, pintu yang harus kita masuki adalah pintu kematian. Memang harus mati dulu baru dapat nikmat seperti itu. Karena di dunia ini kita seperti di penjara. Rasulullah bersabda di dalam hadis Sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman. Jadi kita di dunia ini di penjara. Mau keluar penjara, gampang caranya. Nanti setelah Anda mati, dapat nikmat kubur, bebas di situ. Surganya orang kafir. Orang kafir itu semiskin-miskinnya dia, sekere segembel-gembelnya orang kafir, di dunia ini surganya dibandingkan dengan di akhirat. Ada orang kelaparan, dikerumuni lalat, tapi dia kafir kepada Allah, itu surga kalau dia di dunia dibandingkan dengan di akhirat, azab dan siksa yang abadi. Jadi keimanan ini pertahankan, saudaraku. Hanya ini yang menjadi sebab Anda selamat, Anda bahagia di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Kemudian kalau orangnya kafir, dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan azab kepada dia. Azab yang paling segera dia dapatkan itu dipukul dengan mirzabah, pentungan dari besi, yang sabda Rasulullah, kalau penduduk Mina dia berkumpul di satu padang, dia angkat pemukulnya itu, dia tidak mampu. Ini tidak bisa diterawang dengan panca indera ini. Ini hanya dengan keimanan. Kalau dengan panca indera tidak bisa. Anda pasang kamera di alam kubur, tidak ada apa-apanya. Begitu-begitu saja, membusuk mayat dalam kondisi tidak ada apa-apa. Memang ini keimanan yang berbicara di sini. Dia dipukul dengan satu pukulan di antara dua telinganya. Di jidatnya dipukul. Satu kali pukul,
dia hancur menjadi debu. Diutuhkan lagi, dipukul yang kedua dia berteriak. Yang kata Rasulullah, semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Kenapa manusia dan jin tidak dengar? Karena kalau dengar, dia akan pingsan. Bisa dibayangkan ada orang berteriak, kalau kita dengar suaranya kita pingsan. Itu suaranya kalau kita dengar. Bagaimana kalau kita lihat langsung kejadian itu? Kita akan tewas saat itu juga. Itulah di kubur itu dikatakan azab. Memang mau diadab orang di situ. Itulah di dalam kubur dikatakan nikmat. Memang diberi nikmat orang di kubur. Setiap kita, hampir semua kita, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, kita pasti persiapkan diri menghadapi malam pertama di malam pernikahan. Siap-siapkan memang raga, fisik, minum ini, minum itu, supaya sukses, tidak gagal. Karena kegagalan di malam pertama itu efeknya berkepanjangan itu. Bahkan mungkin seumur hidup bisa dikenang catatan yang buruk dalam perjalanan hidup kita. Tapi hampir setiap kita tidak pernah mempersiapkan menghadapi malam pertama di alam kubur. Kita santai-santai, leha-leha, alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak, berlomba-lomba mengumpulkan sesuatu sampai melalaikan kita. Hatta tumul maqabir, sampai masuk ke lubang kubur baru sadar dia. Terlambat. Itulah dunia yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah yang menciptakan dunia. Allah mensifati dunia di beberapa ayat dengan firman-Nya. Kesimpulan tentang dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, kesenangan, kenikmatan, gurur yang menipu, melalaikan kita, menipu kita dari kenikmatan yang abadi. Ketika seseorang di alam kuburnya memetik hasil, memperoleh sesuatu yang menyenangkan, itu disebabkan karena selama hidupnya dia beriman dan bertakwa. Ada orang kalau diingatkan azab kubur, dia bilang itu urusan nanti. Pak, ada neraka. Neraka itu perkara nanti. Memang betul, neraka itu nanti, azab kubur itu nanti. Tapi apa yang terjadi di nanti-nanti itu, di sini sebabnya. Tidak ada orang diazab kubur karena di kuburan dia maksiat. Tidak ada orang diazab di neraka, nanti di akhirat baru dia durhaka. Tidak ada. Di sini tempatnya, apa yang dia tanam di sini? Dia tanam kemaksiatan, penentangan, kekafiran. Dia akan menuai nanti badai dan bencana. Kalau di sini dia tanam kesolehan, ketaatan, keimanan, dia akan menuai keselamatan, kebahagiaan. Jadi ketika seseorang melalaikan kehidupannya, tidak ada yang bisa mengobati dia. Walaupun dia hibur-hibur dirinya, itu perkara nanti, itu urusan belakang. Itu hiburan-hiburan tidak bermanfaat. Ada orang, ketika ada manusia meninggal, tapi setelah dia kilas balik, wah bapak ini hidupnya senang, dalam karir dia sukses, masalah keuangan tidak pernah kekurangan. Kemudian dia meninggal pun baik-baik biasa. Jadi dia tidak terlalu pikirkan, karena ketika kehidupannya orang ini senang, banyak harta, semua fasilitas tersedia, dia anggap ketika meninggal itu baik-baik saja. Tapi ada orang kalau meninggal itu tetangga-tetangganya iba dengan dia, kasihan ini bapak, selama dah hidup rumahnya bocor-bocor, penghasilannya tidak mencukupi, anak istrinya sakit-sakitan. Jadi ketika dia meninggal, orang iba karena selama kehidupannya di dunia, padahal ini tidak ada pengaruhnya. Mau senangkah orang di dunia, mau susahkah,
mau kaya, mau miskin, itu tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh itu keimanan dia. Biar orang kaya raya, biar Perdana Menterinya Singapura, kalau dia kafir, tidak beriman kepada Allah, akan diadab, disiksa dia. Biar orang yang pemulung, hidup di bawah garis kemiskinan, tapi kalau dia beriman, itu yang menjadi sebab dia selamat. Terkadang seseorang itu dia menilai sesuatu dengan yang dia lihat. Dia menilai sesuatu yang dia dengar dengan yang dia rasa. Seperti kita, kalau majelis banyak orang, ada tablik akbar, ratusan orang atau ribuan orang, bahkan jutaan, senang hatinya, senang ikut tablik akbar, jutaan senang dia. Apakah banyak-banyaknya orang ini berpengaruh terhadap dia? Tidak ada pengaruhnya. Kalau dia tidak beriman dengan Allah, tidak beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi keimanan, tidak ada pengaruhnya. Anda mau tablik akbar banyak-banyakan, tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh itu keimanan Anda. Keimanan Anda. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada seseorang, dia dihadiahkan oleh Rasulullah SAW. Namanya Mad'am. Dihadiahkan ke Rasulullah. Orang ini dia ikut Rasulullah di perang Khaybar. Ketika dalam satu kesempatan orang ini meninggal, ada panah yang kesasar, kena dia, meninggal dia. Kemudian sahabat mendoakan kebaikan, mudah-mudahan dia masuk surga, diampuni, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekarang ini dia dinyalakan api di dalam kuburnya. Padahal dia bersahabat sama Rasulullah. Dia ikut perang Khaybar, tidak main-main ini. Tapi kenapa tidak bermanfaat kebersamaan Rasulullah kepada dia? Karena gara-gara apa dia dibakar di alam kuburnya? Gara-gara mantel. Ada mantel, ada baju luar, belum dibagi. Setelah perang ada pembagian ghanimah, belum dibagi, dia sudah kuntil duluan, dia sudah ambil duluan. Di alam kuburnya kata Rasulullah, sekarang dia dibakar ini dengan baju ini. Lihat. Orang yang ambil satu baju, dia ikut perang sama-sama Rasulullah, ngobrol, bergaul, ambil ilmu, tapi tidak di atas keimanan, tidak membuat dia bertakwa, tidak ada gunanya. Wah, ustaz saya hebat, saya belajar sama guru yang luar biasa. Tidak ada gunanya kalau Anda tidak beriman, karena bukan dia yang menyelamatkan Anda. Saya ikut tablik akbar, jutaan orang yang masuk ke yayasan saya ini, LC semua. Tidak ada gunanya kalau Anda tidak beriman. Yang berpengaruh diri Anda. Anda yang menanam, Anda yang memetik. Kalau Anda yang berbuat amal, bukan orang lain yang rasakan, sama juga orang lain. Kalau dia yang beramal, tidak ada hubungannya dengan Anda. Nah, ketika orang selesai di sidang di alam kubur, ada yang dapat nikmat, ada yang dapat siksa. Kemudian setelah itu terjadi kiamat, hari kehancuran. Setelah itu terjadi hari kebangkitan. Setelah itu orang bangkit di padang mahsyar. Kemudian orang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Ini namanya syafaatul kubro. Syafaat yang hanya Rasulullah yang miliki. Manusia semua panik. Di situ kondisi genting. Allah di situ marah. Yang kata Rasulullah, sabda Rasulullah, Allah tidak pernah marah sebelum dan sesudah itu. Betul-betul manusia panik. Jangankan manusia biasa, Nabi saja tidak bisa berbuat apa-apa. Semua manusia datang ke Nabi Adam. Mereka mengadu, ya Adam, kamu bapak kami, coba tolong kepada Allah supaya ini hisab dipercepat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi-nafsi, diriku. Jadi Nabi Adam tidak bisa bantu orang lain, dia sibuk urus diri. Kata Nabi Adam, pergi ke Rasul yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh pun begitu alasannya, nafsi-nafsi, diriku. Tidak bisa menolong dan berbuat banyak kepada orang lain.
Kemudian setelah itu pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun begitu. Kemudian setelah itu pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun seperti itu. Kemudian setelah itu pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa pun begitu. Nanti ke Rasulullah, kata Rasulullah, anani, ini hak saya memang. Jadi syafaat kubra itu Rasulullah SAW yang miliki. Rasulullah meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab, dan terjadilah hisab. Jadi manusia dihisab. Setelah dihisab, diserahkan catatan amalan. Ada yang dari depan, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang, dan ada yang dari kiri. Ini tergantung rapornya dia. Hisab itu, catatan amalan itu sama dengan rapor, tergantung nilainya dia di dunia. Kemudian setelah itu ditimbang. Yang ditimbang yang pertama badannya manusia. Ada orang yang gemuk besar, kata Rasulullah, beratnya tidak seperti beratnya sayapnya lalat. Lebih berat sayapnya lalat daripada dia. Kemudian yang kedua yang ditimbang itu catatan amalan. Dan yang ketiga yang ditimbang itu amalan itu sendiri. Kemudian setelah itu ada telaga. Ada telaga Rasulullah SAW. Ketika manusia menunggu hisab satu persatu, tidak satu kali se-RT atau se-RW, tidak, satu persatu orang. Di situ ada telaga Rasulullah. Di situ tidak ada naungan kecuali orang-orang yang Allah naungi di bawah arsy-Nya. Di telaga ini Rasulullah memanggil umatnya. Jadi semua nabi ada telaganya. Rasulullah tahu umatnya dari ciri khas air wudu. Jadi bekas air wudu itu dia bercahaya di hari akhirat. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu dan bukan? Kata Rasulullah, saya kenali mereka dengan bekas air wudunya. Jadi Rasulullah tahu kalau ada ciri khas itu, Rasulullah panggil, ummati, ummati, umatku, umatku. Rasulullah panggil. Tapi ada orang yang tertolak nanti di telaga. Dia tidak bisa minum di telaganya Rasulullah SAW. Betul, memang dia umat Rasulullah. Ketika Rasulullah panggil, dia dihalau seperti hewan tersesat yang dilarang masuk. Rasulullah panggil, umatku, umatku. Kemudian ada suara yang berkata, ma tadri, engkau ya Rasulullah tidak tahu apa yang ma ahdatsa ba'da, apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Jadi ada amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Ada ritual-ritual yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, tapi dia kerjakan. Dia memang umat Islam, tapi ada kekeliruannya dia. Dia melakukan satu ibadah yang tidak pernah ada dalilnya, tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada penjelasannya dari Rasulullah. Dia lakukan. Rasulullah panggil, umatku itu, umatku. Kemudian malaikat berkata, la tadri ma ahdatsa ba'da. Kamu ya Rasulullah tidak tahu apa yang dia ada-adakan setelah kamu meninggal. Jadi itu bahayanya orang yang mengada-ngadakan. Ada kenikmatannya yang hilang nanti. Kalau toh dia masuk surga, dia tidak minum di telaganya Rasulullah SAW. Hati-hati saudaraku. Ada imbas dari dunia ini, tidak sampai ke akhirat nanti. Seperti orang yang meninggal dalam keadaan mudminul khamar, pecandu khamar. Ketika dia meninggal belum sempat bertaubat, di akhirat nanti Rasulullah jelaskan dia tidak akan mencicipi khamar. Kurang kenikmatannya di surga. Orang bisa minum khamar, ini kelebihan dan ini keledatan yang Allah sediakan bagi penduduk surga, tapi dia tidak bisa dia minum. Gara-gara di dunia dia minum, meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Ada dosa, kesalahan yang mengurangi kenikmatan seorang hamba di akhirat. Termasuk orang yang melakukan ibadah yang tidak pernah Rasulullah contohkan. Dia tidak bisa minum di telaganya Rasulullah SAW. Ketika dipanggil umatku, umatku, datang umatnya cicipi. Yang sabda Rasulullah, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang gayung-gayungnya itu lebih banyak daripada bintang gemintang. Sayangnya dia tidak bisa dia mendekat, dihalau dia. Tidak boleh kamu, tidak boleh kamu.
Itu akibat, itu dampak. Kalau orang beragama, dia ikut-ikutan, dia tidak tanya dalilnya. Saya ikut itu ustaz. Oke, Anda ikut itu ustaz. Apa dalilnya itu ustaz? Tidak tahu, yang penting saya ikut dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Itu tidak boleh dalam agama ikut-ikutan. Karena agama ini jelas dibangun di atas ilmu. Orang masuk Islam saja, kalau ikut-ikutan tidak diterima keislamannya. Harus dia ilmui keislaman itu. Apalagi selain itu, Islam saja pembeda kekalnya dia atau tidak. Kalau dia ikut-ikutan tidak bermanfaat. Jadi orang beragama itu harus berilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Orang kalau sholat, tidak mungkin dia tiba-tiba langsung dia sholat, dia praktek. Pasti dia ilmui dulu. Dia belajar, dia hafal, kemudian dia jelas, dia lihat penjelasan-penjelasannya. Nah, jadi ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ada nanti kenikmatan yang hilang. Padahal Rasulullah bersabda, orang yang minum di telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu kenikmatan yang dia tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena ulah dan perbuatan dia. Sudah masuk? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Tema perjalanan ke alam akhirat itu terlalu panjang. Hanya poin-poinnya mudah-mudahan sudah bisa mewakili. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datangnya dari syaitan dan dari kurangnya ilmu saya. Dan saya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.